Yang kedua disinggung Pak Dubes Salman mengenai dua duta besar yang berasal dari UII. Jadi kedepannya Pak Rektor, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dari rostrum saya melihat yang hadir di sisi kanan para mahasiswi, di sisi kiri mahasiswa. Ini betul-betul cerminan Kemlu saat ini, Pak Rektor. Kalau dilihat tes ataupun diplomat yang ada saat ini, mungkin lebih sedikit dari 5% adalah diplomat wanita. Jadi barangkali ke depannya saya betul-betul mengencourage para mahasiswa, juga para mahasiswi mencoba untuk bergabung ke Kementerian Luar Negeri. Karena kita punya sistem yang luar biasa transparan, tidak ada NKKN, silakan Bapak-Bapak Ibu cek. Dan saya barangkali dengan seizin Dubes Salman, kami bersiap membantu bagaimana membimbing para student ini untuk mempersiapkan untuk masuk ke Kemlu. Tentu hasil akhir ada di kalian semua, karena itu suatu perjuangan, suatu kompetisi yang luar biasa tingginya. Tapi semua itu bisa disikapi dengan persiapan. Kami mengambil contoh para mahasiswa di Unpad yang sekarang mendominir Kemlu dibandingkan bahkan Gajah Mada. Ketika kami tanya ke beberapa peserta, sudah ada klub yang mengajarkan mereka bagaimana untuk masuk menghadapi tes akademik, wawancara, psikologi tes. Jadi semua bisa dipersiapkan. Dalam arti silakan kalau berminat soal akademik tes paling itu lah, ASEAN, Palestina, itu bisa dipelajari. Jadi saya betul-betul berharap suatu saat warga UII, alumni makin banyak yang bergabung ke Kementerian Luar Negeri, dan suatu saat menambah jumlah duta besar yang baru 2. Kemudian Pak Dubes Salman tadi ketika mencoba untuk menjelaskan negara akreditasinya, menyebutkan bahwa dengan 6 jam darat sudah mencapai ujung-ujungnya Uni Emirat Arab. Ini betul-betul kebalikannya dengan Brasil. Kalau kami dari ujung selatan ke ujung utara, barangkali perlu 6 jam dengan pesawat. Jadi Brasil memang mirip-mirip negara benua, alih-alih sebagai suatu negara. Saya akan memulai kuliah umum, kalau itulah istilahnya. Barangkali ketika bapak-bapak, ibu-ibu mendengar kata Brasil, apa yang akan terbenak pikiran bapak-bapak, ibu-ibu? Sepak bola. Yang kedua, samba itu karnaval. Karnaval itu sebenarnya kombinasi antara tarian samba dengan, nah inilah. Jadi tidak salah ketika menyebut Brasil. Memang barangkali everybody knows ya, siapa yang paling kiri, Neymar, yang sudah melejit namanya. Yang kedua, saya mohon maaf ini di UI menunjukkan gambar begini, tapi inilah karnaval yang memang orang ketika menyebut Brasil ya karnaval. Karnaval ini sudah budaya Afrika yang ada bau-bau keagamaannya. Sebelum mendekati Paskah, kita harus puasa. Sebelum puasa menderita lebih baik bersenang-senang dulu, tapi kebablasan. Bersenang-senangnya tidak pernah habis. Dan this is typical Brasil. Kehidupan yang hedonistik, yang bersuka-suka, inilah ciri Brasil yang juga dimiliki oleh negara-negara di Amerika Latin. Ketiga, kalau Bapak menyebut sepak bola, kemudian karnaval, mereka juga terkenal kecantikannya. Bapak barangkali pernah dengar Gisela Bündchen, yang jauh itu banyak tokoh-tokoh Brasil yang kemudian mendunia. Inilah Brasil. Jadi ada kira-kira 27 states, negara bagian, termasuk DKI-nya, daerah khusus Brasilianya. Sejarah Brasil adalah sejarah migrasi. Jadi kalau Bapak melihat orang Brasil, merupakan bangsa yang unik. Ada yang hitam, pernah lihat Pele ya, Neymar juga termasuk yang hitam. Ada yang putih, matanya biru di selatan, yang keturunan Jerman, Itali. Kemudian di tengah-tengah ada yang Sikh, orang-orang Jepang.
kemudian Cina, migran dari Eropa, semua ada. Jadi Brasil adalah suatu negara yang betul-betul melting pot, campuran. Tidak ada yang asli Brasil, kecuali orang-orang Amazon. Presiden Dilma Rousseff, keturunan Bulgaria, wakil presidennya Michael Temer, keturunan Lebanon. Ketika menyebut Lebanon, di Brasil itu sekarang ada kira-kira 11 juta, hampir 200 juta warga Brasil. 11 juta itu warga keturunan Lebanon yang masuk ketika di bawah Ottoman Empire. Mereka tahu Islamkan, masuklah ke Brasil, sehingga mereka kebanyakan Lebanon yang Kristen. Baru belakangan hari ketika ada perang saudara di Lebanon, masuklah Lebanese yang Muslim. Poinnya adalah saya ingin menyebutkan bahwa Brasil adalah negara yang betul-betul multi etnik, segala bangsa ada. Dan kemudian dengan sejarah migrasi begini, inilah yang membuat Brasil besar. Ketika kami awal-awal datang memulai penugasan di Brasil, saya mempunyai pertanyaan hipotetis. Kenapa kalau dibilang emerging economy, negara berkembang, kok maju seperti ini? Kemudian saya menduga-duga, at the time, barangkali karena faktor Eropanya. Setelah sekian tahun, hipotesa saya adalah benar. Jadi ketika mendengar sejarah migrasi orang-orang luar masuk Brasil, mereka dari Italia mencari wilayah Brasil yang kira-kira mirip dengan Italia, udaranya, sehingga mereka ke selatan. Jadi di selatan itu kalau bapak-bapak ibu-ibu one day you will have a chance to visit Brazil, akan melihat betul-betul serasa di Eropa. Kalau kalian berada di Brasil, ya namanya Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Curitiba, totalnya European states. Orangnya putih, bahasanya Italia, bahasa Perancis, makanannya makanan Eropa, dan talenta mereka di bawah. Ketika di Italia mereka mengembangkan pabrik anggur, karoseri, mobil, itu dibawa ke Brasil. Sehingga di wilayah Brasil Selatan ada pabrik anggur, ada pabrik Marco Polo, base, ada pabrik pesawat. Karena menjawab pertanyaan saya bahwa orang-orang migran Italia itu datang ke selatan, ke Brasil dengan membawa segala keahlian. Jadi terjawab. Ini yang membedakan dengan kita. Multi etnisme kita adalah kesukuan-kesukuan. Kita tidak ada masyarakat orang Jerman, tapi Brasil beda. Masih ada orang keturunan Amazon, Indian di Amazon yang agak termarginalkan. Tapi yang menguasai Brasil adalah orang-orang kulit putih. Nah inilah kenapa Brasil menjadi besar seperti sekarang ini. Kemudian nampaknya susah untuk bicara singkat mengenai Brasil, too much to tell. Bisa berikutnya ya, selesai. Saya kira ini tidak terlalu penting bahwa hampir 200 juta GDP 2 kali lipat dari kita, ekonomi growth-nya ini. Saya suka sekali ketika diminta untuk bicara dengan judul The Future of Brazil. Karena ketika orang bilang Brasil, tentunya ingat Brasil yang besar sekali. Di zaman Lula 7% ekonomi growth-nya. Kemudian ada krisis ekonomi. Sekarang Brasil itu hanya kira-kira 2%. Banyak masalah di dalam negeri. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu dari tanah air sering melihat di televisi demo tiap hari, tidak ada henti-hentinya. Demo yang dilancarkan oleh golongan middle class yang basically mereka mapan secara ekonomis. Ada apa sih? Kenapa justru Brasil yang besar, yang makmur, tapi ternyata rakyatnya bergerak. Sampai hari ini perbankan masih mogok, kantor pos masih mogok. Bahkan di Brasil itu polisi pun bisa mogok, para dokter bisa mogok, para pengajar bisa mogok. Dan bisa negara itu total pemogokan dari semua profesi. Itulah Brasil. Negara demokrasi besar, pelindungan buruhnya sangat protektif karena negara sosialis. Tapi barangkali ini cerita saja, saya sebagai duta besar tiap hari juga di demo karena saya punya masalah dengan lokal staff. Yang ekstrem lagi, sekarang rumah dinas duta besar Saudi
disita karena ada masalah pertumbuhan. Yang ekstrem lagi, suatu saat masih Perdana Menteri Mahathir berkunjung ke Brasil karena kedutaan Malaysia punya masalah dengan staf lokalnya, pesawat Pak Mahathir tidak boleh terbang. Ini sudah gambaran saja. Brasil yang begitu besar, begitu bebas, yang ini akan menentukan the future of Brasil. Apakah akan sustainable perkembangan ekonominya di tengah berbagai permasalahan yang ada? Kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat demonstrasi bulan Juli yang tiap hari dilancarkan oleh anak-anak muda yang secara ekonomi mapan, apa tuntutan mereka? Satu, mereka tidak puas dengan anggaran pendidikan yang begitu rendah. Kedua, mereka tidak puas dengan anggaran kesehatan yang begitu rendah. Ketiga, mereka tidak suka dengan uang yang dihambur-hamburkan untuk membangun stadion. Brasil besar, Bapak bisa lihat sendiri, diplomasinya luar biasa. Setelah menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia next year 2016 Olimpiade, kemarin menang merebutkan Dirjen FAO Food Agriculture Organization, kemarin menang merebutkan Dirjen WTO, sebelumnya menang untuk merebut jabatan Direktur Eksekutif ICO Kopi, kemudian sekarang mencalonkan sebagai tuan rumah World Expo 2020. Saya akan bersaing dengan negaranya Pak di sana. Dan saya sebagai duta besar sebetulnya poin ya kalau itu bisa terjadi di Brasil. Tapi saya sebagai duta besar lapor ke Pak Menlu, jangan Brasil. Ini negara ketika besar di tengah berbagai permasalahan, jadi kayak orang sombong ya, semuanya akan dipegang. Bahkan secara bercanda-canda saya bilang ke teman-teman Brasil, coba saja jabatan paus itu dilelang, pasti juga akan mencalonkan. Ya, unfortunately ada konklav ya, yang tiba-tiba yang diangkat adalah dari Argentina. Tapi inilah Brasil ya, yang gede, tapi juga akhirnya ambisius. Semua akan dipegang. Dan akhirnya rakyat juga muak lama-lama di tengah permasalahan begitu pajak yang tinggi. Dan jangan lupa, bapak-bapak ibu-ibu, I will try to be very fair. Saya akan mencoba untuk fair, tidak akan mengekspos sisi jeleknya ya. Saya akan mencoba. Inilah sisi positifnya Brasil yang kita bisa mencontoh. Ini di other side of Brazil yang barangkali jangan dicontoh. Praktek-praktek korupsi di Brasil luar biasa. Barangkali saya akan bilang Pak Rektor, mungkin bukan dari kita, dan mereka nggak punya KPK. Presiden Dilma dalam satu tahun pemerintahnya 7 menteri diberhentikan, kecuali 1 menteri pertahanan yang mundur. Tapi semua adalah kasus korupsi. Kemudian pertanyaannya, terus diapakan? Kalau sudah mundur, jangan diapakan. Kalau kita punya KPK, kita punya hukuman, masuk penjara, di Brasil nggak ada. Inilah beberapa hal, rakyat juga muak akhirnya melihat sekarang ini ada yang namanya kasus mensalong. Mensalong itu letternya kira-kira bulanan, upeti bulanan. Jadi beberapa pengusaha ngasih bulanan ke para politisi supaya membuat undang-undang yang melindungi kepentingan mereka. Dan bahkan konon menyentuh orang yang paling berkuasa saat itu. Tapi inilah Brasil ya, yang kembali menurut saya akan menjadi penghalang untuk besar. Namun apabila presiden yang sekarang bisa mengatasi tuntutan para demonstran, pendidikan, kesehatan, korupsi, saya kira Brasil akan menjadi negara yang besar sekali. Karena hambatan itu semuanya mereka punya, sumber alam, otak, tapi itulah praktek-praktek itu tadi yang menurut saya akan menghambat Brasil ke depannya. Saya akan mencoba memberi gambaran kenapa Brasil besar. This is something that we can learn from Brasil. Kalau kita ingat zaman Pak Harto dengan pembangunan bidang pertanian, kemudian ada GBHN, memperkuat fondasi pertanian, menuju industri, inilah yang terjadi di Brasil. Bapak-bapak ibu kalau sempat ke Brasil melihat sawah-sawah, sudah tidak ada lagi manual itu, semuanya serba mesin. Ini pabrik jagung,
dengan pengairannya yang luar biasa. Ini kedelai, perkebunan bisa 100.000 hektar sudah semuanya dengan mekanisasi. Kemudian setelah hidros, pertaniannya kuat, mereka membangun industrinya. Betapa besarnya pertanian Brasil, sektor pertanian. Jika gambaran Pak Ito, Brasil sekarang adalah negara, kalau pinjam istilahnya mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell, Brasil adalah agriculture superpower. Ada yang bilang agriculture powerhouse, which is true. Brasil swasembada di apapun kecuali satu, gandum yang masih impor. Dan keberhasilan Brasil membangun pertaniannya melalui pembentukan suatu badan research pertanian yang namanya Embrapa, yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Jadi tenaga-tenaga ahli, para dokter dikumpulkan di Embrapa, dikirim ke luar negeri, belajar, pulang, kemudian mengembangkan pertanian. Ini Pak, kunci sukses Brasil adalah ketika negara itu berhasil membangun sektor pertaniannya, kemudian barulah mereka bergerak ke industrinya. Ini Pak, kalau tadi Pak Dubes Salman menyebutkan neraca perdagangan biasa kita dalam hubungan bilateral selalu hitung-hitungan angka, berapa kita beli, berapa kita jual. Bagi saya sebagai duta besar, kalau ukuran keberhasilan duta besar adalah bagaimana meningkatkan ekspor dan surplus, saya mungkin duta besar pertama yang gagal. Coba lihat, yang kita beli dari Brasil akhir-akhir ini Super Tucano, pesawat penyergap buatan perusahaan industri penerbangan Embraer. Kita beli 4 sudah diserahkan, 4 tahun ini, 8 sisanya, kontrak yang kedua diserahkan tahun depan. Ini nilainya sudah kira-kira 280 juta dolar. Ya. Kemudian ini saya pernah nyoba naik Super Tucano. Kemudian barangkali bapak-bapak waktu hari TNI sempat melihat begini nih. Ini namanya MLRS, Multi Launch Rocket System. Jadi ada peluru kendali diluncurkan dari ini, kayak truknya ini. Kita beli kira-kira nilainya di atas 400 juta dolar. Saya lupa berapa skuadronnya. Saya hanya mendampingi, saya ikut berunding. Inilah komposisi Pak, barang-barang yang kita beli dari Brasil. Di samping, misalnya daging kerannya dibuka, daging Brasil akan bersaing dengan daging Australia. Kalau saja ketika kita merasakan sulitnya mencari kedelai, Brasil adalah gudangnya kedelai. Saya yang tidak tahu, saya sudah diperintahkan mencari pedagang yang sudah dapat, tapi sampai sekarang bukan terlaksana. Kedelai Brasil masuk Indonesia. Kemudian Embraer juga memproduksi pesawat-pesawat sipil. Kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Peter Gunta, beliau menceritakan sudah mau beli sekian puluh pesawat sipil dari Embraer. Jadi inilah komposisi ketika kita bicara neraca perdagangan kedua negara. Kita masih ekspor CPO, kakao, beberapa spare part mobil. Brasil sudah menjual barang-barang produksi dengan high-tech. Sekilas saja, inilah yang membuat Brasil besar. Kita ingat Presiden Cardoso yang dari Partai Kanan, beliau mengembangkan real policy. Inilah arsitek ekonomi Brasil, seorang ekonom lulusan Harvard. Ketika beliau berhenti sebagai presiden, karena konstitusi Brasil mensyaratkan seorang presiden tidak boleh menjabat lebih dari 2 term, which is 4 kali 4. Jadi ketika 8 tahun beliau lengser, beliau sudah meletakkan fondasi perekonomian Brasil. Seorang mengakui bahwa Brasil yang besar sekarang ini arsiteknya adalah Presiden Cardoso, Henry Cardoso.
Kemudian saya kira everybody knows siapa beliau. Presiden Lula seorang buruh tanpa pendidikan, beraliran kiri, yang meneruskan kebijakan Cardoso, meskipun dalam banyak kesempatan beliau menolak bahwa beliau merupakan penerus Cardoso, tapi berhasil di bawah Lula menjadi berhasil yang sangat besar dengan 7-8% economic growth, sangat karismatik di dunia. Afrika itu ibarat di tangan Brasil di bawah Lula, sehingga tidak mengherankan Lula mendapat penghargaan kampion dari negara Afrika. Itu politik luar negeri Lula. Ke dalam, Lula mengangkat orang-orang miskin. Jadi di Brasil ada kebijakan yang namanya Bolsa Familia, dompet keluarga. Jadi dari 194 juta hitung orang yang betul-betul masih miskin berapa. Dan ini yang kembali kita bisa belajar dari Brasil. Dan tim kita juga sudah datang ke Brasil untuk mencatat bahwa dalam keluarga itu betul-betul masih ada yang miskin, perlu dibantu, dan dalam keluarga itu harus punya anak yang sekolah supaya nantinya punya pendidikan. Jadi di bawah luar biasa Brasil dengan kebijakan yang sangat populis, sekitar 27 juta kira-kira rakyat terangkat dari garis kemiskinan. Kemudian kembali konstitusi 2 kali 4 tahun menjabat nanti. Kemudian inilah yang sekarang terakhir, Presiden Dilma Rousseff, orang yang sebetulnya disiapkan sendiri oleh Lula dari satu partai, meneruskan kebijakan populisnya, tapi barangkali ketika ibu ini tampil, situasi dunia agak beda, sehingga banyak sekali demonstrasi. Memang beliau tidak sekarismatik Lula. Kemudian juga perekonomian dunia sangat memukul, sehingga pertumbuhannya hanya sekitar nggak sampai 2% sekarang ini. Saya kira saya akan masuk kepada berbagai permasalahan Brasil. Ini juga barangkali sesuatu yang bisa kita pelajari. Bapak-bapak yang di atas ini yang namanya favela. Favela itu daerah kumuh, tempat-tempat orang miskin tinggal. Dan kalau di Brasil, favela ini bisa berdampingan dengan gedung-gedung yang mewah. Dan orang miskinnya Brasil itu beda dengan orang miskinnya Indonesia. Karena saya baru saja membawa orang Brasil, kita selalu melihat orang miskin kita di kampung-kampung ya miskin ekonomis ya Pak ya. Tapi kalau Brasil, di favela ini sumber kejahatan. Drug trafficking ada di sini, baron-baronnya ada di sini. Bahkan mereka punya sistem perpajakan, sistem hukum sendiri, ibarat negara dalam suatu negara. Inilah yang namanya favela. Dan itu ada ribuan di Brasil. Ini satu masalah besar bagi Brasil, karena tidak saja kemiskinan, tapi juga kejahatan. Jadi ketika kita bicara Brasil, ada 3 hal yang betul-betul menjadi tantangannya: kemiskinan, kejahatan, dan korupsi. Nah, ini sengaja kita dampingkan dengan daftar orang-orang kaya Brasil. Poinnya adalah bahwa di Brasil masalah kesenjangan ini masalah besar. Orang yang kayanya luar biasa banyak, tapi orang yang masih tinggal di favela. Bapak kalau pernah ke São Paulo, ini hanya gambar kecil saja ya, yang saya sebut. Pemandangan semacam ini banyak sekali homeless people. Orang-orang yang tidur di ember-ember toko, dan itu tidak sekedar tidak punya rumah, tapi ini identik dengan kejahatan lagi-lagi. Inilah Brasil yang besar, ekonomiknya, pertaniannya besar, industrinya besar, tapi masih punya permasalahan semacam ini. Ini majalah Globo, barangkali bapak-bapak ibu-ibu sudah melihat televisi Globo, televisi swasta terbesar. Ini hanya mengangkat, bayangkan kalau mensolong tadi kasus korupsi itu melibatkan orang paling dekat dengan Presiden Lula di Rio. Ini hanya sedikit gambaran yang sekarang masih orang Brasil minta supaya tough ya. Kalau korupsi benar hukum benar, jangan hanya dipecat kemudian tidak pernah dengar kelanjutannya. Inilah Brasil saat ini yang orang-orang mudanya berdemonstrasi menuntut berbagai perbaikan.
Jika Presiden Dilma Rousseff bisa mengadres masalah itu dengan baik, pendidikan, kesehatan, korupsi, Brasil akan tumbuh menjadi negara yang besar dan sustainable. Ini hanya sekedar, ini memandang tiap hari di Brasil. Ini tuntutan kepada Presiden berbagai reformasi, pendidikan, kebudayaan, sampai ke kesehatan, kemudian pelayanan publik. Awalnya hanya kenaikan tiket bis di São Paulo, tapi menjadi demonstrasi besar pada skala nasional. Saya akan mengakhiri dengan dua hal. Ini zaman Lula, Brasil takes off. Ini di ekonomis kira-kira 3 minggu yang lalu. Brasil yang saat itu di bawah Lula yang 7%, 8% diramalkan akan menjadi negara yang besar sekali dengan BRICS, tambahan partikel IPSA. Jadi ada Brasil, India, South Africa. Mereka juga membuat regional grouping lagi. Tapi inilah yang kemarin diekspos, akankah Brasil terjun ke bawah karena situasi dalam negeri yang begitu parah. Jadi kembali, karena saya diberi tema The Future of Emerging Economy of Brazil. Jadi Brasil yang besar, ada masalah yang besar, ada tuntutan. Bagaimana pemerintah itu bisa merespons tuntutan yang ada? Karena sekarang misalnya pendidikan, Pak Rito, sekarang sudah disepakati royalti dari minyak akan untuk pendidikan. Kesehatan, ada yang namanya Mexico. Jadi para dokter Kuba dipanggil, sudah saking girangnya, kekurangan dokter. Orang Brasil juga nggak mau kerja di desa, para dokter. Ambillah dokter dari Kuba. Yang orang pertanyakan, kenapa Kuba? Ya karena kedekatan ideologinya. Tapi ini promotor lagi, Pak. Jadi kalau royalti nanti bisa untuk mengurus pendidikan, kemudian dokter Kuba ini bisa mengadres masalah kesehatan, kemudian korupsi dengan sekarang sedang ada reformasi dalam Kongres, Brasil akan menjadi besar. Ketika saya tanya anak-anak yang pada ikut demo, apa sih tuntutanmu? Saya hanya ingin Brasil yang baru, Brasil yang memikirkan pendidikan, Brasil yang memikirkan kesehatan, Brasil yang tidak menghambur-hamburkan uang untuk stadion, Brasil yang bersih dari praktek-praktek korupsi. Barangkali itulah sekedar menjawab tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Terima kasih. Orang Brasil bilang obrigado. Kemudian ini sekedar gambar-gambar saja. Inilah ternak Brasil itu 200 juta. Penduduknya nggak sampai 200 juta. Per kapita konsumsi 40.